merubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea Yo Shin Yeon. Nah, Yo Shin Yeon ya. Gue tantang Dr. Rizali, ini bikin nih Gus Irfan jadi penyanyi Korea yang ganteng. Marcel, lihat saya. Kamu dukun merah. Kamu kalau bisa hapus pasal-pasal di dalam surat ini, lalu pihak kepolisian mempercayai kamu saya angkat jadi anak Raja Jin. Lantas setelah saya dampingi kalian, kok kalian kabur ke musuh kalian? Saya ditinggalin, saya belain siapa dong nantinya? Tapi tolong ya para dukun-dukun jauhi Jindan. Gak bener. Serius, gue gak bercanda. yang ngatain Jindan gue maki balik loh. Terus gitu udahlah, stop lah pencucian otak kalian ke Jindan. Karena kalian sirik aja sama Jindan ya kan. Ngiri lo ngaku lo. Ngomongnya udah berpotan nih gue. Ngiri. Yo Mang Santuy people. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang Inhere. Always Inhere nyo. Yes. Today akan banyak kemarahan dari Firdaus gitu. Akan banyak kemarahan dari Firdaus karena ada update baru soal apa ya, klarifikasi dia gitu soal permasalahan ini. Jadi lebih ke ini ya, kasusnya udah mulai bergeser ke squad Firdaus versus squad barunya Jindan gitu. Mungkin dia emosi juga kali ya, kliennya yang dibela AFK gitu. Katanya, lah kalau gini siapa yang mau gua bela gitu. Nanti kita kasih full package, full detail videonya. Tapi sebelumnya nih, udah 185 nih Nyo, dikit lagi 200. Yo yang belum subrek, yo tolong lah gitu. Pencet tombol subreknya. Iya, biar apa sih Nyo subrek tuh Nyo? Biar nantinya kita bisa dapat Mas Golden. Mas Golden nih ya, Mas Golden juga, terus ada pencet tombol lonceng juga. Iya, jangan lupa pencet tombol lonceng kalau udah subrek. Biar muncul notif ya. Gitu. Iya, kalau kita update biar langsung udah tonton gitu. Soalnya kan ada tuh katanya kayak kemarin, kenapa ya notifnya kok baru nongol gitu. Nah itu aku nggak tahu itu dia udah pencet notif tombol lonceng atau belum. Tapi setauku kalau udah pencet tombol lonceng itu dapat notifnya iya. Cepet kok. Langsung gitu. Twing Iya, gitu. Gimana? Twing gitu. Centing gitu. Ya, bukan twing gitu. Enggak, oke. Berarti kita langsung aja nih Nyo meluncur. Terus Ini dia. Kita buka dengan tantangan balik ya. Jadi si pengacara dukun ini atau Pak Firdaus ini menantang balik Dr. Richard Lee. Jadi udah mulai mengerucut nih konflik-konfliknya nih, siapa aja nih kalau nggak Dennis, Dr. Richard Lee sama pengacara ini. Tapi ada juga bonus soal statement dari pesulap merah gitu yang kayak terkesan ya udah gue nggak mau ngelayanin ini deh, tantangan dari Rara gitu ngejawabnya itu, walaupun ada ultimatum dan somasi yang udah ditujukan ke pesulap merah gitu. Nanti kita kasih. Pertama kita lihat dulu nih idola sosmed masa kini. Di TikTok banyak banget berkeliaran kayak gini. sama ini kita juga dikirimin sama salah satu. Oh iya, dikirimin sama subscriber kita. Dikirimin sama satu people. Oh iya. Dikirimin sama satu people nih. Dari DM Instagram gitu, kita lihat kayak mana. Thank you Perumnas yang sudah mengirim. Very much dong. Oh, iya. Kita lihat dulu ceki people Nyo. Play. Ketika dukun ingin ganteng seperti artis Korea. Pengumuman ya. Sayembara untuk Dr. Richard Lee, dokter ahli kecantikan dan kegantengan. Yo. Saya, pengacara para dukun, menyayembarakan. Saya kasih hadiah 1 miliar untuk Dr. Richard Lee apabila bisa merubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea Yo Shin Yeon. Yo Shin Yeon ya. Persis, harus persis seperti Yo Shin Yeon. Operasi gak ya? Ya, tapi dengan catatan Dr. Richard Lee yang mengerjakannya sendiri. Tidak boleh dibantu ya. Ya, betul. Kalau kurang 1 miliar saya kasih lagi jadi 2 miliar. Oke. Ya, ini catat, Indonesia pasti melihat. Saya yang bayar. Ya. Kalau kurang 2 miliar lagi saya kasih lagi 3 miliar. Ya. Ini pertanyaannya. Kenapa jadi jauh nih? Jadi bukan permasalahan dukun gitu. Kenapa jadi ke
operasi plastik gitu loh. Nggak, dia menantang balik gitu. Karena dia selama ini ngelihat kayak dokter Richard Lee nantang ngasih challenge gitu ke dukun. Nah sekarang dibalik nih, dia ngasih challenge nih. Nah pertanyaan ya, dokter Richard Lee itu dokter spesialis bedah wajah bukan gitu kan? Kecantikan kegantengan itu kan ada yang perawatannya gitu segala macam. Kalau setahu aku yang spesialis bedah itu dokter Tompi. Iya. Setahu aku ya. Terus pertanyaannya ini si Daus ini suka banget. Dia nantang, tapi yang suruh dibedah mukanya dia gitu. Mau dibayar 1M 2M. Nah masalahnya nih perlu diketahui juga berapa biaya bedah rombak total gitu. Kayaknya kurang deh 1M. Kayaknya lebih dari segitu kan. Gitu. Kalau nggak lu ke Thailand gitu, kalau nggak kemana yang memang negara yang udah mau dibedah gitu. Jangan wah kita tantang aja nih biar bedah, siapa tahu bisa lumayan diskon gitu, cuma 1M 2M gitu. Tapi untuk tantangan ini belum ada respon nih ya. Tadi kita cari sih belum ada respon. Kayaknya pasti lucu banget di responnya. Lucunya tuh dia nantang dokter buat ngebedah muka orang gitu gitu. Dan yang ini ya aja, mau aja gitu. Aduh ya salam Pak Daus. Sama kayak gini nantang berantem gitu. Kayak misalnya aku nantang berantem, sini lu kalau berani berantem sama dia gitu. Iya. Lu sama dia, gua ngomporin doang gitu. Ya kalau berhasil ya udah bayar gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Apa? Gimana sih Pak Daus? Lanjut berarti Nyo. Lanjut. Nih, orang kaya nih guys, dirimain lagi kayaknya Mbak Yanyo. Tapi lumayan hiburan di minggu malam ya, sebelum menyambut hari Senin yang kita harus bekerja lagi, beraktivitas lagi. Ini Pak Firdaus dan kawan-kawan ini benar-benar memberikan hiburan ya. High level komedi. Cegi people Nyo. Play. Ya akhirnya kita sadari bahwa itu trik adu domba dari si dokter RL ini. Akhirnya mereka nggak, ini Haji Ridwan pun sudah damai dengan saya, udah maaf. Kita sadari dengan dewasa, oh ternyata kita diadu domba sama dokter RL. Ya lu udah tahu diadu domba ngapain ke sono? Kalau mau duit 10 juta, 20 juta di rumah gua ada. Mau 50 juta, 100 juta ada gua. Oke 1 miliar ada. Ngapain cari duit receh? Ngapain cari duit receh? Ngapain cari duit receh? Ngapain cari duit receh? Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Ente kadang-kadang. Udah, saya doain. iPhone 13. Udah, iPhone 13. Gimana? Karena ini. Ketong misalnya Ini udah. Cakran itu. Ya akhirnya kita sadari bahwa itu Dia ngedit ya. Editannya. Statementnya langsung di counter sama statementnya dia sendiri gitu kan. Ngapain nyari duit receh? Lah waktu ditantang iPhone 13 dia yang semangat bukan si Jindannya. Padahal handphonenya buat si Jindan kan rencananya gitu kan. Gimana tuh pertanyaannya, ngapain nyari duit receh? Gue udah punya berapa ratus juta. 1M cash ada gitu. Ya udah ngapain kerja lagi begini gitu. Iya. Ngapain kemarin semangat banget dapat iPhone 13. Kalau 1M kan bisa beli berapa biji tuh? Iya, bisa beli berapa biji. Daripada kan. Iya. Resiko si Jindannya aja yang ditumbalin sama dia, kebiasaan. Terus tadi kan yang sebelumnya Gus Irfan yang udah nih main nih. Terus barusan yang kalau kita ingat lagi waktu video soal iPhone 13, Jindan yang dia tumbalin gitu kan. Iya. Kebiasaan. Aduh. Kalau misalnya nih, kalau aku ya, dia ada di posisi dia gitu, terus misalnya disuruh ini deh, ini kalau nggak dapat iPhone 13 gitu, kalau misalnya kan, aku jadi ya, udah nggak usah, ngapain orang gue bisa beli kok gitu loh. Jangan mau Jinan, kalau cuma iPhone 13 mah gue beliin. Masa begini perform segala macam iPhone 13. Ente kadang-kadang. Next aja. Ini di-remind lagi soal tantangan artis Korea tantangan ini Dr. Richard Lee. Ini apa? Bedah plastik ke Dr. Richard Lee yang buat mirip artis Korea di Ceki People Nyo. Ini udah gue tantang tuh. Kan? Gue tantang Dr. Richard Lee. Nih bikin nih Gus Irfan jadi penyanyi Korea yang ganteng. Nah, lu kan katanya salon kecantikan apa dokter kecantikan? Nih, kegantengan deh. Ayo, Gus Irfan, gue udah siapin duit buat lu ya di atas 3M. Ya, kalau orang bilang mana duitnya? Tenang, gue ngomong begini karena gue bisa bertanggung jawab. Gue punya duit. Ya nih, Gus Irfan, gue nggak mungkin sembarang ngomong nih. Lu permak kayak artis Korea dari mulai ujung kaki jempol sampai ke atas. Kalau lo nggak sanggup, gagal lo jadi dokter kecantikan. Bohong semua. Bohong semua lo. Bohong, dokter bohong. Siap. Ayo,
Gua tantang lagi lu. Emang lu doang yang punya duit. Lu bilang 10 miliar, gua di atas 10 miliar. Lu bilang 50 miliar, gua di atas 50 miliar. Gua lu doang yang punya duit. Hah? Jangan nantang-nantangin orang. Kita ini lagi mencari pembuktian. Lu tantang terus, gua tantang. Omongan gua bisa dipegang. Kalau gua nggak punya duit, gua bisa dituntut sama orang. Jangan macem-macem. Lu nyebut 50 miliar, gua 51 miliar. Lu nyebut 100 miliar, gua nyebut 101 miliar. Oh, dilebihin. Gua lebih di atas lu. Gua juga mau kalah. Ya. Nah, jangan lu yang punya duit di Jakarta ini bukan lu doang. Nah, gua ngomong ini berdasarkan fakta. Bisa dituntut kalau gua bohong. Oke, makasih Bang. Ya. Thank you, Bang. Ini udah Gini. Kan kenapa Dokter Richard Lee nantang itu karena ada sebabnya gitu kan. Karena kan ya ini nih kasusnya pesulap merah sama Gus Samsudin nih gitu. Awalnya kan. Terus ngerembet ke para dukun-dukun yang Asosiasi nggak dukun. terima Iya, gitu kan, nggak terima. Nih sini nih gue buktiin gitu. Makanya sama Dokter Richard Lee, ya udah sini buktiin, dikasih duit kalau emang bisa terbukti gitu kan. Iya, dikasih duit gitu Iya. sekalian dapat statement bahwa yes, ini pembuktian, ini berhasil dan lu gua kasih. Clear gitu. Kan dia bilang Iya. juga dia lagi nyari pembuktian, kenapa ditantang-tantang? Ya tujuannya buat pembuktian. Iya, terus ya justru ditantang balik gitu. Nah, sekarang gunanya buat apa gitu loh. Sedangkan kan yang ngerti jadi yang punya duduk masalah permasalahannya itu dukun gitu loh. kan yang punya krisis dalam tanda kutip kepercayaan di masyarakat kan statusnya lagi ini nih beliau nih asosiasi Iya, dukun nih yang lagi wah tingkat kepercayaannya berkurang, kredibilitas segala macam kan. Maksudnya kalau Dokter Richard Lee ini dia bisa atau enggak pun buat ngebedah ya nggak ngaruh gitu sama hidup dia gitu. Karena dia bukan gimana ya? Susah juga sih kalau Karena case-nya bukan di dia Iya, gitu. Case kayak tiba-tiba ada tukang nasi goreng nih, gua tantang lu bikin nasi goreng rasa restoran gini. Apa gitu? Iya. Gua mau bikinin apa enggak buat lu? Ya gua mah tetap punya pelanggan gua gitu. Iya. Gua tidak mempermasalahkan soal pelanggan gue yang berkurang, tidak gitu. Gue nggak perlu memberikan pembuktian gitu, nggak sekonyong-konyong gitu. Tapi ini aku punya, jadi inget ada video bagus buat nyambungin tantangan ini nih. Lanjut. Meluncur Nyo. Cuy. Nah ini video sambungannya Nyo. Kalau misalkan tiba plot twistnya Dokter Richard Lee nantang, oke saya berani, langsung ke sini videonya. Dari mana duitnya? Dari mana? Dari mana duitnya? Bye-bye Pak gitu. Bukan masalah 1M 2M. Karena logika komenannya aja nih. Sikat Nyo. Ada uang di atas 5M tapi beli iPhone nggak bisa. Bahkan mungkin bisa jadi ketar-ketir karena di tag ada komenannya lagi. Sikat Nyo. Ayo Dirjen Pajak, kayaknya banyak nih target pajaknya. Iya. Dirjen Pajak RI. Lu punya save cash 3M 50M gitu kan. Wow, bisa kali nih. Ayo Dirjen Pajak ya, boleh dicek ya. Ini ada 51M katanya, 101M katanya mah. Yuk bisa yuk. Nextnya berarti Nyo. Next. Nih Nyo, masih soal Pak Firdaus. Kelakuan lucu Daus dan Irfan Wesi kalah sakti katanya. Firdaus makin ucul aja ente. Aduh, tuh ini kocak banget, sumpah kocak banget. Ceki people Nyo. Play. Hong, Bali Hong, Jabar Hong. Gua tukang bohong, lu juga bohong. Ada dia baca. Ketawa. Podcast ya. Kalau dibilang bukan dukun nggak? Hong, Bali Hong, Jabar Hong. Gua tukang bohong, lu kena bohongan. Hong, Bali. Oh, dia mau ngonter statement Jindan yang dibilang dia bukan dukun gitu. Nah, ini nih, ada detailnya nih. Nah, ini nih. Versi lengkapnya ya. Versi lengkapnya nih. Jeki people Nyo. Play. Saya pernah lihat dia jadi dukun kok. Ngejampe-jampein si Denny Cadel pakai ayat. Hong, Bali Hong, Jabar Hong. Gua tukang bohong, lu juga bohong. Ada dia baca. Hah? Keren, ada di podcast ya. Kalau dia bilang bukan dukun ngapain deh? Hong, Bali Hong, Jabar Hong. Gua tukang bohong, lu kena bohongan. Gimana ya? Tapi kan yang untuk yang Nggak selalu dukun yang bukan. Apanya? Maksudku untuk yang dia kan tadi mention yang waktu dia gini begini Ngedoain yang air air gitu. itu kan. Iya. Nah, tapi kan itu udah
diklarifikasi sama si siapa namanya, sama si Jindan. Kalau itu beneran karena dia beneran berdoa gitu. Iya, Jadi iya. ya logikanya ya udah gua ngedoain nih air biar kenapa gitu mungkin ya. Jadi berhasil atau enggak ya udah gitu. Yang penting dari hati nih gua ngedoainnya gitu kan. Waktu itu udah diklarifikasi. Udah beres udah itu sebenarnya. Anda kayak mengada-ngada permasalahan aja gitu. Ente kadang-kadang nextnya yo. Next. Masih kita lihat dengan baju yang sama, di lokasi yang sama, di dalam statement yang sama. Ini ada 2 statement yang berbeda. Nah ini dia berstatement lagi bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan Dr. Richard Lee gitu. Gimana sih sebenarnya ada masalah apa enggak sih gitu kan? Jadi alasannya kenapa? Gitu. Kita lihat kayak gimana statementnya Jagi People nyo. Play. Bahwa pada dasarnya saya sebenarnya tidak ada masalah dengan Dr. RL. Tapi karena saya menjalankan kuasa saya sebagai advokat, pendamping hukum para klien saya, maka saya mendampingi mereka. Apa keinginan mereka? Berbicara di media, keinginan mereka untuk mendampingi pelaporan di kepolisian dan lain-lain, itu adalah perintah kuasa, perintah substitusi dari klien saya. Maka tidak ada alasan saya untuk menolak itu. Ketika saya berbicara mengkonter pembicaraan orang, ya, melindungi hak hukum klien saya, itu saya berbicara atas nama klien saya, bukan nama pribadi. Namun, Tar dulu potong dulu. Tapi dia bilang di tantangannya tadi, gue punya uang segitu bukan klien gue punya, klien gue punya. Harusnya kan kalau memang dia hanya mewakili gitu, dia bilang klien gue juga punya uang 50M. Lu punya nih, klien gue punya 51M. Dia mentionnya gue. Benar. Nah, lanjut lagi. Lanjut. Hong Jabar Hong, play. Dr. RL ini merasa itu adalah saya gitu. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ketika seorang lawyer atau advokat atau pengacara mendampingi kliennya, dia berulah, bertingkah, berbicara, melakukan hal-hal itu berdasarkan isi dari surat kuasa dan berdasarkan keinginan daripada kliennya, permintaan dan permohonan dari kliennya. Artinya pengacara ini hanyalah orang yang menjadi subjek dalam perkara tersebut. Dr. RL ini tidak terima. Lalu dengan semangatnya dia merekam isi pembicaraan saya dengan tertawa-tawa dengan 2 handphone, ya, direkam begini. Dan isi pembicaranya itu saya membicarakan tentang kekecewaan saya terhadap Jindan dengan Haji Ridwan. Lalu isi pembicaraan saya tersebut direkam dan disebarkan ke Haji Ridwan. Haji Ridwan menyebarkan ke grup para dukun. Sehingga pembicaraan itu menjadi bias dan akhirnya saya menjadi debat dengan Haji Ridwan. Saya klarifikasi, saya hampir bentrok dengan Haji Ridwan dan Jindan. Dan saya bilang, saya berbicara begitu ada kenyataannya. Karena kalian semua, ente-ente semua, datang ke podcastnya Dennis, kagak bicara sama saya. Padahal ente-ente yang manggil saya untuk menjadi kuasa hukum. Oh, nggak diajak gitu. Ente-ente datang nggak diajak. Saya juga butuh exposure kali gitu kan. Sekarang gini deh logikanya nih. Untuk kuasa hukum itu kan pasti bayar ya, ya kan? Iya dong. Nah, sekarang kayak misalnya gini, Jindan pasti kalau misalnya butuh bantuan dia pasti di Jindan bayar dia dong. Iya. Waktu awal, iya kan? Nah terus kalau misalnya kayaknya udah merasa tidak ada masalah, ngapain dia yang ini? Iya, ngapain yang harus bawa-bawa? Gitu. Terus juga Dennis kan pasti gini, deal-dealan. Yang setahu aku ya, Jindan datang dong sini podcast gua, bla 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 ini. Oh ya udah, siapa aja nih? Ya kalau bisa lo sama guru lu deh gitu. Pengacara gimana aja? Udah kagak usah. Ya kayak deal-dealan ini kan buat konten ya, deal-dealan si pemilik konten gitu. Siapa aja yang mau gua tampilin gitu. Ya mungkin kalau ngerasa nggak penting buat ditampilin gitu kan, ngapain harus bawa jubir? Kalau mungkin si Dennis ngerasa ya ini 2 orang ini cukup dan memang mereka objeknya gitu, ngapain gua harus bawa jubir lagi buat ngomong? Gua diajak ngambek, nggak diajak ngambek gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Lantas setelah kasus ini rame, ente-ente semua pergi ke Dennis, pergi ke Dr. Richard. Dan sekarang bahkan si Jindan sudah jadi karyawannya Dr. Richard, dengar-dengar, atau jadi koleganya Dr. Richard. Gitu. Sini baik. Sini Bang. Oh ini nih. Lepas dulu kodamnya, gelangnya lepas dulu lah. Enggak usah. Enggak usah. Kodamnya lepas dulu lah. Oh, lepas biar dulu, enak. Kodamnya lepas dulu. Ini beli di mana nih? Kan ini dikasih sama Bang Haji. Endorse. Enggak dikasih sama Bang Haji. Kasih oleh Bang Haji.
Ini detik Jindan lagi mau di Jindan, endorse sama Jindan. Dokter Charlie ya. Endorse apa Oh, namanya? ini buat Muti ini, Dok. Vitamin C. Iya. Whitening enggak? Whitening. Oh, whitening. Apa gitu pokoknya kayak buat Baik hati banget. Itu doang jawabannya. Iya, iya, paling. iya, iya. Gitu doang jawabannya. Oke, nyesal nggak? Ya apa pusing? Oke. Gak usah nyontek lagi sudah ini Beluna. Hah? Nah, ini tembus nih sama Lagi bokep. disiapin. Oke, thank you Jindan. Sudah pembuktian. Pembuktian, Endorse. Mungkin cabut langsung ini. Benar ini hujan ini. Buktian dulu lah dokter ini. Nyari sensasi terus kayaknya bikin nyamuk dulu. Mau kasih pesan-pesan nggak untuk Pak Dukun, Pak pengacara Dukun? Buat apa sih saya ngasih sensasi? Cuman saya pribadi Dokter Richard Lee ngundang saya, apakah betul kamu ngelapor saya gini? Saya nggak mau ada nggak ada mau dusta di antara kita, dan keduanya saya tidak mau saling saling menjatuhkan, dan yang ketiga pun saya tidak mau dokter yang namanya kok saya dilaporin lagi, saya ini lagi ntar diketawain orang, masih gitu doang. Terus yang ini dokter gini ya, saya pribadi sih dok, jujur memang saya betul saya ngomong ya, saya memang nyuruh melaporan gini, cuma kan saya tidak ikut. Bahwa pada Dibilang karyawan, kolega segala macem. Bilang aja pengen di endorse juga gitu, whitening Biar gitu. putih ya. Udah sih ngomong aja gitu, ya tinggal datang di endorse gitu. Tapi sekarang ini ya, waktu di konten yang tadi yang Jindan sama Dokter Richard Lee itu, Hah? dia kayak lebih positif vibes aja Iya, gitu ya. iya hawanya daripada- gitu ya. Iya, Dari daripada omongannya waktu juga tenang gitu. Daripada awal-awal pas itu. waktu sama ini nih doi nih. Iya. Berarti Anda yang punya masalah. Next aja. Next. Ini buat yang ngedit nih anjing, yang ngedit anjing nih. Buat yang main Mobile Legend pasti tahu nih, Alfirdaus oli katanya tuh kan, rasakan kemalahan Alfirdaus full stack katanya tuh. Ini kalau ada Aldus ya harusnya ya. iya Aldus, kamu tahu kan kalau dia kan ngumpulin stacknya udah 500, wah sakit banget itu kan damage-nya nih. Kita lihat ceki people. Play. ERL dan Marcel. Udah 6 laporan. Jadi saya tantang Marcel Radival. Tang. Ya. Marcel, lihat saya. Wih. Kamu dukun merah. Kamu kalau bisa hapus pasal-pasal di dalam surat ini, lalu pihak kepolisian mempercayai kamu saya angkat jadi anak Raja Jin. Ya, hapus nih, ada 6 atau 5 laporan, hapus pasalnya. Ketika kamu bisa hapus dan polisi meyakini bahwa kamu tidak jadi tersangka nih, saya angkat kamu jadi anak Raja Jin. Marcel Rival, itu tantangan saya. Dan kamu katanya sakti nih, ini kan hoax mungkin ya atau apa nih? Oh gampang itu mah, ngetik mah, trik itu, trik polisi ngetik. Nah nih, ini trik nih, ini hapus nih, Marcel ya, ini lawan nih, kan trik nih. Tuh gua tantang tuh, kemarin kan Dokter Richard Lee udah gua tantang tuh. Tang. Kan? Gua tantang Dokter Richard Lee, ini bikin nih, Gus Irfan jadi penyanyi Korea yang ganteng. Nah lu kan katanya apa salon kecantikan apa dokter kecantikan? Ah, nih kegantengan deh. Ayo, Gus Irfan, gue udah siapin duit buat lo ya di atas 3M. Ya, kalau orang bilang mana duitnya? Tenang, gue ngomong begini karena gue bisa bertanggung jawab. Gue punya duit. Ini Jadi, kayak yang tadi lagi. Gus Irfan, gue nggak mungkin sembarang ngomong nih. Lu bikin lu permak kayak artis Korea dari mulai ujung kaki jempol sampai ke atas. Kalau lo nggak sanggup, gagal lo jadi dokter kecantikan. Bohong semua. Bohong semua lo. Bohong, dokter bohong. Siap. Ya, gua tantang lagi lo. Emang lu doang yang punya duit? Lu bilang 10 miliar, gua di atas 10 miliar. Lu bilang 50 miliar, gua di atas 50 miliar. Gua lu doang yang punya Gua duit. dia mention ya, bukan klien gua Hah? gitu. Jangan nantang-nantangin orang. Kita nih lagi mencari pembuktian. Lu tantang terus, gua tantang. Omongan gua bisa dipegang. Kalau gua nggak punya duit, gua bisa dituntut sama orang. Jangan macem-macem. Lu nyebut 50 miliar, gua 51 miliar. Lu nyebut 100 miliar, gua nyebut 101 miliar. Udah. Kasihan. Nah ini Nyo, temen nih Nyo. Langsung jeki people Nyo. Play. Saya klarifikasi, saya hampir bentrok dengan Ajariko dan Jindan. Saya bilang, saya berbicara begitu ada kenyataannya. Karena kalian semua, ente semua, setelah kasus ini beramai, ente semua pergi ke Dennis, pergi ke Dokter Richard. Dan sekarang bahkan si Jindan sudah jadi karyawannya Dokter Richard. Dengar-dengar, atau udah jadi koleganya Dokter Richard. Jindan, bantu angkat dong. Wis, luar biasa. Tuh, 1 miliar rupiah dulu, 1 miliar, bener ya Jindan ya?
kalian nih yang mengundang saya untuk menjadi pendamping hukum kalian. Ini karena lucu, kalian ini ditolak. lucu. Dibilang dukun cabul dan dukun penipu. Lantas setelah saya dampingi kalian, kok kalian kabur ke musuh kalian? Nah, saya ditinggalin, saya belain siapa dong nanti? Ya itu balik lagi yang tadi aku bilang, yang Iya. masalah duit itu loh. Kalau udah misalnya ya udah berarti kerjaan beres. Iya, gitu berarti loh. kerjaan lu udah beres. Harusnya lu seneng kerjaan selesai. Apa karena kurang dong, ini belum cukup dong gitu. Tapi lucu banget ibarat moodnya nih ya, kalau kita main Mobile Legends tuh ditinggal pas lagi war-warnya. Ayo war-war lah, mana MM gua gitu. Aduh, ya saya belain siapa ya? Nggak tahu Bapak. Ya sobatnya yang mau dibelain udah pindah. Kacau. Next ada apa Nyo? Nih. Nah ini nih ada statement terbaru dari pesulap merah nih Nyo. Rara Pawang Hujan kan somasi pesulap merah kan ya, 1 3 kali. kali 24 jam. Iya Salah 3 dong tertulis harusnya. itu. Heeh. Nah, ini Ingin ada- melaporkannya ke polisi. Heeh. Babak baru pesulap merah versus Rara Pawang Hujan katanya. Nah ini ada responnya nih, Marcelnya udah kayak cuek aja gitu. Cek people Nyo. Play. Somasi dari Rara gimana? Tanggapan somasi dari Rara? Ya udah biarin aja kenapa emang. Tapi 3 kali 24 jam di Kakak di 3 kali 24 jam suruh minta maaf oleh Rara. Ya nggak tahu ya. Apa minta maaf karena saya bongkar Pawang Hujan? Iya. Atau apa? Kan saya bongkar rahasia, nggak nyebut nama dia juga. Saya bahas itu bukan satu orang, tapi saya bahas itu kayak misalnya saya bahas tisu kebakar tanpa api. Semua orang yang mempraktekkan itu, yang begitu caranya. Jadi bukan bahas satu orang lah, aneh banget. Somasi dari Rara gimana? Iya balik lagi ke apa namanya alasan kuat dari Marcel yang waktu itu aku bilang gitu, karena dia nggak mention nama gitu. Iya. Itu poinnya, nggak mention nama gitu. Jadi kayak gue nggak ngerasa mention nama lu, kalau lu tersinggung berarti ya ada apa bacanya nih gitu. Ada apanya? Iya gitu. Berarti langsung nextnya aja Nyo. Nextnya nih yang katanya Jindan udah keluar dari grup asosiasi perdukunan gitu kan. Terus kan banyak diserang nih ya. Ya mungkin walaupun berani atau gimana juga tetap aja faktanya ya anak umur 22 tahun lama-lama stres juga kali Iya. ya. Tapi di sini aku salut sih sama Dennis. Ngegas bener-bener, ngebela bener-bener gitu. Iya. Nggak pakai bercanda nih. Ceki-ceki people Nyo. Play. Let's go. Oke guys, bye dulu. Jindan ada pesan nggak terakhir? Buat Bang Haji. Terus lu ngomong dulu dong 5 menit aja. Pesan apa Aja nih? gitu. Lu ngomong dong. Alfi tanya-tanya dong. Gua masih ke airport Pesan guys, Shopee. bener-bener. Ya untuk gue pribadi Yuk. sih, gue untuk situ. gue pribadi Bang Haji Jidan tetap gue anggap jadi seorang bapak, seorang guru gitu ya. Udah nggak usah lagi. Gua aja. Nggak usah lagi. Tuh. Itu statement buat Dennis gitu. Dan gue pribadi tidak ada masalah sedikit pun ya. Kalau gue dikeluarin ya mungkin dengan kesalahan gue pribadi begitu kan. Cuman kan gue pengen independen, ingin sendiri seperti itu. Ya mungkin gue ke Bang Haji ya tetap gue anggap sebagai orang tua gue gitu. Iya. Tapi tolong ya para dukun-dukun jauhi Enggak Jindan. bener. Serius, gua nggak bercanda. yang ngatain Jindan gua maki balik loh. Yo Terus gitu udahlah stop lah pencucian otak kalian ke Jindan, karena kalian sirik aja sama Jindan ya kan. Ngiri lo ngaku lo ngomongnya udah belepotan nih gue. Ngiri. Gue yakin enggak, tapi gue yakin semua orang yang berusaha mempengaruhi pikiran Jindan itu adalah orang-orang yang sirik, dan orang yang sirik sesungguhnya adalah ngelek baru bangun apa ya? Ya mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gue mau mau promo. Nanti kita akan punya segmen sendiri buat Jindan. Akan ada 10 buat ngetes. Aku apa enggak? Kalau nggak aku di stopin. Nanti ya, nanti dikasih tau sama si ini ya, Frida ya. Ngaku apa sih? Apa? Ngaku apaan? Laku. Oh, Mau YouTube. bikinin lu segmen. Oh, iya. 10 episode. Oh, iya. Ngetes lu laku apa enggak? Siap. Buat abis itu lanjutin sendiri ke YouTube lu. Siap. Ya. Idi. Bye. Cici. Baik beneran ya, Iya, beneran ya. Bisa kita lihat tadi statementnya dibikinin. Itu aku ngerti sih, dibikinin di channelnya Dennis dengan masanya yang udah ada gitu kan. 10 episode. Kalau 10 episode yang di jalan, nanti Jindan dengan format yang sama, ya udah lu lanjutin nih di channel lu, biar nanti ngebawa penontonnya Dennis nonton di sana juga Iya, gitu. iya, Jadi ya udah pure duit lu, alat-alat lu mau pakai sini ya udah. Boleh gitu mungkin kan. Itu ngerti kayak memang cara mainnya YouTuber yang udah lebih gede nge-grooming YouTuber baru gitu. Dia pakai alat gitu. Ini
kayak beneran gitu ya, gue mau bantuin lu, gue mau belain lu ya bener-bener niatnya kayak gini gitu kan, emosinya juga kelihatan beneran gitu kan. Dan last of the lastnya Yes. ini di channel, di akunnya Denis Karista langsung nih, dukun pada nggak laku katanya. Ceki people last. Play. Gue bingung ya nih ya, kayaknya dukun-dukun semuanya pemasukan lagi pada turun. Apa emang dari sananya udah jalan Tuhan emang nggak laku, makanya kedoknya dibuka-bukain. Sekarang lagi heboh sekarang katanya si pengacara dukun mau laporin si Jindan. Laporin atas dasar apa bang? Atas dasar kalah tenar. Terus ada juga lagi Rara mau laporin pesulap merah. Kenapa sih lu pade? Bayangin ya guys, ini kita ambil psikologinya aja. Kalau mereka lagi rame, contohnya toko bunga gua rame, gua mah gak sempet lapor-laporin orang, prosesnya panjang. Mendingan gue jualan, terbukti memang dasar dukun-dukun gak laku. Apalagi tuh sekarang tuh siapa si Daus bilang katanya yang laporin dokter Richard tuh Jindan. Ternyata bukan, ternyata humas dukun. Kenapa dia laporin? Karena dukunnya gak laku, Jindan masih sibuk nyanyi. Dasar lu pada dukun kerjaan. Tapi aku salfok sama Denis yang bener-bener ngebela banget sama Jindan gitu kan, ngebela banget. Mungkin dia tahu, dia ngerasa apa namanya, nih anak baik nih, cuman salah aja nih gitu kan. Terus bisa dia ngeliat potensi kali, makanya dari sekian banyak asosiasi dukun gitu kan, kenapa dia nggak ngambil Gus Samsudin atau ngambil Gus Irfan, itu yang diambil Jindan gitu, karena mungkin dia tahu potensinya. Tapi ada komennya yang salfoknya sikat Tanpa kita sadari Gus Samsudin menghilang. Iya loh. Udah berapa hari? Tiga video. Enggak, kemarin kita sempat lihat dia ada live di TikTok kan. Cuman ya udah nggak ada yang gimana-gimana. Iya. Aduh, gimana Gus? Tolonglah Gus, jangan menghilang lah. Bikin sesekali lucu-lucuan gitu buat menghibur kita gitu, biar stok ketersediaan konten tentang tenannya itu berkesudahan. Oh, paling satu. Yang ini, ya bonus terakhir. Ada tuh. Ini, yang jargon tenan ternyata memang sudah mendunia. Belum dong, menasional dong. Nasional. Kali ini diedit dipakai sama tukang tahu bulat, gila. Jadi lagu tahu bulat yang sudah bertahun-tahun dipatenkan seperti itu aja, akhirnya dimodifikasi dengan adanya tenan ini. Kan udah bertahun-tahun tuh tahu bulat. 500-an yang kayak gitu-gitu kan, dimodif langsung nih. Cek people-nya. Play. Tahu bulat biasa. Tahu bulat tenan Samsudin. Tahu bulat biasa. Ditambahin tenang. Iya udah tahu 5 tahu bulat 500-an tenan. Mungkin kita tadi nggak jelas juga ya. Iya. Yang jelas ini info update-nya. Di Bekasi tuh infonya tuh katanya. Iya. Oh, jadi dimulai dari Bekasi nih. Jakarta sih kemarin aku lihat belum ada tuh tukang tablet yang pakai tenan. Tapi bisa tuh semuanya dibikin tenan gitu. Wah, harus bayar dong. Kalau kayak gitu. Bukan harus bayar, sakit telinga. Samsudin merasuk ke otak gitu. Enggak, maksudnya harus bayar ke ini, royalti. Samsudin dong. Ya kalau dia patenkan, kalau enggak ya public user gitu, apa milik publik lah pokoknya. Closing berarti ya. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Bambang. Ciao dulu dan ciao.